Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung. Pada kesempatan hari ini senang sekali tentunya saya Alan Albana bisa membersamai Anda. Dan kesempatan hari ini kita akan membahas topik mengenai hapuskah dosa dengan taubat. Karena sering kita dengar kalau kita punya banyak dosa, taubat saja. Nah, permintaan taubat ini apakah dosanya terhapus atau seperti apa? Terkait hal itu kita sudah hadirkan narasumber kami pendengar, yaitu dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian juga beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah Cimanggung Sumedang. Siapakah dia? Ini dia, ada Ibu Ustazah Dr. Hajah Dedekania SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Ustaz nih menarik sekali. Kan sering ada sebuah ungkapan, wah kalau udah punya kesalahan bertaubat saja. Pertanyaannya, kedudukan taubat ini seperti apa gitu Bu Ustaz? Apakah dosanya terhapus hilang begitu saja gitu ya, atau taubat ini ya udah dimaafkan tapi tetap catatan kesalahan-kesalahan kita itu masih ada. Mangga Bu Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa dan pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, hari ini kita bisa bersama-sama belajar nih mengenai hal yang penting bagi kita umat Islam. Ada ini permasalahannya taubat, kemudian apakah dosa kita diampuni ini ya ketika kita taubat. Baik, para pemirsa dan pendengar Mutiara Pagi, sebelum masuk ke pembahasan saya mau berterima kasih dulu ini kepada ibu-ibu di Majelis Ta'lim Al-Latif Jalan Sanintan, kemudian juga yang para pemirsa yang juga pendengar kuliah subuh, ini dulu namanya kan kuliah subuh ya Mutiara Pagi ini. Alhamdulillah setiap bulan kita juga masih belajar bersama-sama di Masjid Husnul Khotimah di Jalan Pamulihan, dan alhamdulillah pesantren Mitra Husnul Khotimah ini juga masih terus ya berusaha untuk mengajarkan kepada para santri ilmu-ilmu agama. Baik para pemirsa pendengar RRI dimanapun berada, mengenai dosa ini ya, dan nanti kita juga belajar tentang taubatnya. Nah, ini dosa itu apa? Nah, kita tahu bahwa dosa itu berarti adalah sesuatu perbuatan yang melanggar ketentuan agama, ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam ajaran agama Islam. Ada dosa yang memang kategorinya sebagai dosa besar, tapi ada juga dosa dalam kategori yang dosa sedang atau dosa kecil ya. Tapi ini catatannya, jangan menyepelekan dosa. Belum apa-apa sudah ada catatan ini Kang ya. Karena apa? Dosa kecil kalau terus-terusan dilakukan dan tanpa ada penyesalan, nah ini bisa berubah menjadi dosa besar. Dosa kecil atau iya mah cenangan ngabohong cenah gitu. Tapi ngabohongnya teh disengaja. Ngabohongnya teh terus-terusan, hati-hati ya. Itu bisa menjadi dosa yang besar. Atau menyakiti hati seseorang. Ini yang suka posting-posting nih, yang suka komen-komen, coba dicek komentarnya apakah mengandung hal yang bisa menyakiti hati orang lain atau tidak. Komentarnya mengandung hal yang negatif atau tidak ya. Kita inginnya komentar kita itu mengandung hal yang positif, kemudian juga bisa membantu menyebarluaskan agama. Kalau ada yang negatif-negatifnya coba dicek lagi, minta maaf kepada orang yang bersangkutan, dan kemudian kita hapuskan. Kedepannya jangan melakukan lagi perbuatan yang demikian. Ya, itu dosa kecil juga, tapi kalau terus-terusan ingat jadi dosa besar. Jadi kalau kita belajar tentang dosa, ya ada buku khusus Al-Kabair, itu isinya tentang dosa-dosa besar. Tapi kalau kemudian nanti ya insya Allah kita akan bab khusus itu ya, pasti panjang ini pembahasan tentang Al-Kabair itu ya, karena banyak sekali kategori dosa besar. Nah, kita masuk dulu ke pembahasan mengenai taubatnya.
Tobat, apa itu tobat? Tobat dari kata taba ya tubu, artinya roja yarji'u, kembali ya. Kembali dari apa? Dari perbuatan berdosa tadi, perbuatan yang keliru tadi, kembali kepada agama Allah, kepada aturan, kepada tuntunan agama Allah. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia menyesali perbuatannya, maka dapat dikatakan dia sudah bertaubat. Ya, bagaimana caranya bertobat? Apa yang harus dilakukan supaya kita taubatnya diterima? Pertama, ini ya, orang yang bertobat itu harus tahu ilmunya. Ilmu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang yang beriman. Ilmunya apa, mana yang termasuk perbuatan dosa dan bukan. Mana yang termasuk perbuatan dosa yang besar, dosa kecil, dosa yang ya kita sering remehkan, bukan dosa atau itu macam gitu ya, tapi ternyata itu dosa. Itu ilmunya, berarti kita harus belajar ilmunya. Yang kedua, halnya itu berarti kita menyadari ada kekurangan dalam diri kita, ya, kita menyadari bahwa itu adalah perbuatan dosa. Kemudian ada penyesalan yang kita lakukan, ya, penyesalan, dan kemudian ada pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Dengan cara apa? Istighfar sebanyak-banyaknya, ikuti perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Nah, ini ya. Kalau kemudian dosanya ini berkaitan dengan manusia, bagaimana? Ada dosa dengan Allah gitu ya, ada dosa dengan manusia. Kalau dosanya dengan Allah, ya tadi ya, dengan penyesalan tadi, kemudian dia tidak melakukan perbuatan itu kembali. Harus ada azamnya ini ya, ada azam dalam diri kita bahwa kita tidak boleh kembali melakukan perbuatan dosa tersebut. Jadi kalau sebelumnya melakukan tadi ya, ada yang suka gibah mungkin ya, ada yang suka pamer-pamer mungkin ya di media sosial. Nah, coba dicek lagi, itu termasuk perbuatan dosa. Kalau terus-terusan dilakukan dan juga disengaja, sengaja saya mau pamer biar orang sirik gitu ya, nah, catat itu ya, itu berarti kita memang sudah melakukan dosa itu dengan cara disengaja. Padahal dalam Al-Qur'annya Allah itu kan mengampuni orang yang berbuat dosa karena apa? Karena kebodohan. Ya, berarti kalau karena kebodohan dia tidak mengetahui, itu adalah perbuatan yang dosa, dan juga karena ketidaksengajaan dia. Yang lainnya bagaimana? Ini disengaja tapi melakukan dosa, ya. Dia tahu itu perbuatan dosa tapi kemudian dia terus melakukannya. Ini yang menjadi pertanyaan kita ya dalam pembahasan kita hari ini ya. Para pemirsa pendengar Mutiara Pagi, jadi bagaimana kalau orang yang melakukan perbuatan dosa itu terus-menerus dalam perbuatan dosanya? Jadi ya, kalau kita lihat di persyaratan orang yang bertaubat, dia harus menyesali perbuatannya, ada juga dia tidak boleh kembali melakukan perbuatan dosa itu. Kalau dia kemudian kembali kepada perbuatan dosanya, ini sudah ciri-ciri orang ini tidak diterima taubatnya. Hati-hati ya. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan dosa terus-menerus berdosa, itu seperti orang yang menumpuk titik-titik hitam gitu ya di dalam hatinya. Itu kata Al-Ghazali ya. Jadi orang yang berdosa itu seperti orang yang menumpahkan tinta gitu dalam hatinya. Yang terjadi apa? Hatinya kotor. Hatinya tidak mampu menerima cahaya kebenaran dari agama Allah. Hatinya tidak mampu menerima hidayah dari Allah. Hidayah ya, kebenaran agama Islam. Hati-hati. Berarti hatinya sudah dalam proses pengerasan ini ya, bukan pengerasan hati dalam arti penyakit sirosis ya, tapi pengerasan hatinya itu hatinya keras dan tidak mampu menerima nur ya, cahaya agama Allah. Nauzubillah. Orang yang demikian ini ya, ini yang harus kita ingat-ingat ya, bahwa orang yang demikian berarti dijauhkan oleh Allah dari kata penyesalan. Kalau manusia sudah jauh dari kata penyesalan, itu manusia atau bukan gitu ya, itu umat Islam atau bukan. Kalau orang Islam dia menyadari dirinya kurang, banyak kesalahan, dia akan menyesali perbuatan yang kemarin atau perbuatan yang tadi ya, tadi pagi apa ya, saya melakukan perbuatan dosa, semenit tadi apa ya perbuatan dosa kita gitu.
dicatatkan. Jadi mengingat dosa itu bukan setahun sekali gitu ya, nanti aja pas itikaf gitu ya menyesali dosa dalam setahun. Tidak, karena setiap saat mungkin kita melakukan dosa, maka setiap saat kita menyesali perbuatan dosa kita. Dan kita beristighfar setiap hari. Rasulullah SAW dalam sehari tidak kurang dari 100. Ada hadis lain menyebutkan tidak kurang dari lebih dari 70 kali beristighfar kepada Allah. Ini Nabi Rasulullah SAW, kekasih Allah yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Ini tidak berhenti-hentinya beliau mengucapkan istighfar, bertaubat atas kesalahan yang dilakukannya. Padahal ya Rasulullah itu adalah pribadi yang maksum, dijaga oleh Allah. Lah kita ini ya urang mana awan atuhnya. Dan banyak pasti ya kesalahan-kesalahan kita, berarti ya kita harus banyak menyadari bahwa diri kita lemah, bahwa diri kita membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan berhenti-berhenti bertobat, jangan berhenti untuk mencari cahaya agama Allah itu. Ini jangan kemudian ini mah kecil tadi ya, dari meremehkan itu hati-hati. Itu bisa menutup cahaya nur gitu ya agama Allah. Makanya harus terus mengingat setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya bahwa kita adalah hamba Allah, kita adalah makhluk Allah penuh kelemahan. Kan manusia itu mahalul khoto wan nisyan gitu ya, tempatnya lupa, tempatnya dosa gitu ya. Khoto itu dosa, kesalahan, nisyan itu lupa. Makanya jangan sekali-sekali kita punya sifat sombong di dalam diri kita. Nah, ciri orang yang tidak diterima taubatnya antaranya apa? Sombong gitu ya. Sombong, saya mah nanti kan udah dijamin surga tuh saya mah ya. Punya pintu surganya. Wah, hebat sekali orang demikian ya. Jadi kita selalu ingat bahwa kita punya banyak kekurangan, kita banyak kelemahan, kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau punya dosa jangan ditunggu-tunggu ya, segera bertobat. Tapi nanti kumaha tuh bisa dosa lagi. Kan jangan menghitung nanti, kita hitungnya hari ini, kita hitungnya saat ini kita berdosa, kita dalam keadaan khilaf, berarti kita hari ini langsung memohon ampunan. Kalau tadi ada kezaliman yang kita lakukan kepada manusia yang lain, berarti ya kita langsung meminta maaf kepada yang bersangkutan. Orangnya sudah nggak ada, bagaimana ya? Lupa dulu pernah ngambil mangga dari pohon tetangga gitu ya. Nah, bagaimana itu caranya? Kalau kemudian masih ada orangnya, minta maaf kepada orangnya. Kalau orang yang tidak ada, bagaimana? Kepada keluarganya, minta diikhlaskan. Punten dulu pas kecil gitu ya, pernah maling mangga gitu di halaman rumah, mohon diikhlaskan. Kalau yang bersangkutannya minta diganti ya. Atau ada yang pernah kalau anak-anak mah makan makan 5 ngaku hiji teh Kang, Darmaji di kantin sekolah. Ingat ya, bibi kantinnya masih ada enggak? Ya, kalau bibi kantinnya masih ada, segera datang memohon membuat pengakuan dosa. Bi, dulu teh pernah makan pisang goreng gitu ya, bala-bala, padahal mah genep gitu ya, 5 gitu ya, tapi ngakuna ngan hiji, ngakuna ngan 2. Mohon dihitung gitu ya berapa kerugiannya, tapi hitungnya jangan hitungan zaman baheula gitu ya, hitungannya harga sekarang berapa, kemudian dibayar kerugiannya. Dan minta maaf gitu ya, bayar kerugian dan minta maaf. Kalau si bibinya sudah meninggal, datang ke keluarganya tidak tahu, kita ya datang ke mana? Kalau di zaman dulu mah ada baitul mal, kalau sekarang bagaimana? Ya kita berbuat amal kebaikan, infak sejumlah kerugian yang diderita orang tersebut kepada lembaga yang membutuhkan atau kepada orang yang membutuhkan. Ada tetangga kita ini boro-boro punya rumah gitu ya, makan pun hese, coba kepada dia saja kita berinfak, atau kepada pesantren misalnya, lembaga sosial, silakan itu infakan ya. Yang tentu ya kita berharap bahwa
amal yang kita lakukan ini sampai pahalanya kepada orang yang bersangkutan. Seraya kita memohon ampunan kepada Allah, ya, bahwa kita dulu pernah melakukan perbuatan dosa dan kita menyesal kita telah melakukan dosa itu, kemudian kita niatkan kita tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Itu dosa-dosa kecil ya. Anak-anak muda mungkin ya zaman dahulu, atau yang permen nggak sengaja makan permennya sama, itu juga. Apalagi dosa yang besar, mencuri ya, membunuh, berzina, apalagi ini ya, dosa-dosa besar yang nampak, yang tidak nampak pun kita mohon ampunan setiap hari sebelum tidur, beristighfar dulu ya, setelah sholat pun kita beristighfar, bahkan dalam bacaan sholat pun itu kan penuh dengan permohonan ampunan ya, istighfar. Rabbighfirli, itu terus menerus setiap bacaan dari rukun ke rukun itu kan ada bacaan istighfarnya. Berarti kalau orang yang memahami bacaan sholat, insya Allah selesai sholat dia paham bahwa dirinya ini sudah beristighfar banyak, rugi nanti kalau kita berbuat kesalahan lagi gitu. Kita inginnya setelah berbuat setelah bertobat memohon ampunan, kita menjaga kebersihan diri kita, nah, gitu ya, gitu Kang, gitu ya, berkaitan dengan taubatnya, mangga. Baik, tentunya terima kasih juga Ibu Ustazah Dr. Haja Dede Kania SHMH, dan tentunya untuk Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung, Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui channel YouTube-nya di RRI Bandung Live. Anda boleh silakan berikan komentarnya, di like, di komen, di subscribe, diaktifkan tombol loncengnya agar selalu ada notifikasi pemberitahuan setiap topik-topik yang dibahas di Mutiara Pagi RRI Bandung dan berbagai informasi yang kami sediakan tentunya melalui channel YouTube RRI Bandung, dan juga bagi Anda yang mendengarkan juga melalui siaran terestrial kami, gitu ya. Baik, Bu Ustaz, ini kalau berbicara mengenai sebuah teknis taubat gitu ya, kan ada yang mengatakan ada yang harus sholat taubat seperti itu, ada yang ini, yang itu, dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau berbicara mengenai teknis taubat seperti itu ya, yang dianjurkan itu seperti apa teknisnya, Bu Ustaz? Iya, jadi kalau kita baca kembali, buka kembali ya berbagai hadis ini berkaitan dengan taubat. Perintah tobat itu berulang-ulang, dalam Al-Quran pun perintah tobat berulang-ulang ya. Hadisnya menunjukkan bahwa kita harus tobat gitu ya, dan dicontohkannya dengan beristighfar oleh Rasulullah. Jadi kalau saya lihat-lihat lagi, ada nggak ini sholat tobat ya, saya belum menemukan. Ya, saya belum menemukan kalau sholat tobatnya, tapi tentang istighfarnya, tentang penyesalannya, permohonan maafnya itu banyak. Jadi kita mulainya dengan mengakui bahwa diri kita melakukan kesalahan. Nah, untuk mengakui bahwa diri kita melakukan kesalahan, kita harus tahu, oh iya tadi itu kita berbuat dosa, ya. Dosa kecil, dosa besar itu semuanya nanti insya Allah diampuni oleh Allah sepanjang kita memang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi jangan sungkan gitu ya, jangan takut ini kepada Allah. Tobat itu karena kita kan mengakui kesalahan tadi, dan ujungnya sebenarnya ya bukan takut, tapi malu kepada Allah. Kita sudah diberikan anugerah yang demikian banyaknya, nikmat yang tidak terhingga, tapi kita masih melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan kemudian kenapa tobat? Takut nanti masuk neraka, bukan sekedar itu. Kalau kita beriman, nah nanti ini ya, kalau kita beriman, kita bertobat itu karena kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan ya. Jadi ketika kita sudah melakukan perbuatan dosa ya, apapun dan sebesar apapun perbuatan dosa itu, selalu ingat kepada Allah, ya Allah, tadi itu ternyata sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, ya, mohon ampun gitu ya, mohon maaf atas kesalahan saya, istighfar sebanyak-banyaknya. Ini bukan hanya dari apa yang kita ucapkan tadi, misalnya berkata bohong ya, tapi juga apa yang kita lakukan, misalnya menyakiti orang lain, memukul gitu ya, mencuri, ataupun perbuatan dosa yang lainnya dengan perilaku kita. Satu lagi ini, jangan lupa yang di dalam hati ya, kita mempersangkakan sesuatu yang buruk. Orang mungkin tidak tahu, tapi diri kita tahu, dan itu termasuk ke dalam hasad
Hati-hati ya. Iri, dengki, hasad itu ada yang bisa ditampakkan, ada yang juga tidak ditampakkan. Ada yang ditampakkan sampai kemudian berkata kasar, gitu ya, berperilaku pun tidak pantas kepada orang lain, tapi kemudian ada juga yang tidak kita tampakkan. Kita seakan-akan baik kepada orang lain, penuh senyum ketika bertemu dengan orang itu, tapi di dalam hatinya dia penuh dengan rasa hasud. Hati-hati, yang demikian itu bisa membakar amal pahala ibadah kita. Ya, jadi dicek lagi nih ya. Coba saya nggak akan menyalahkan para pemirsa, enggak. Soalnya kita semua pasti pernah melakukan dosa lah ya. Termasuk saya pribadi pun ya pasti saya melakukan banyak dosa ini. Makanya cek gitu ya. Cek lagi ini setiap hari apa yang sudah kita lakukan, bagaimana perlakuan kita kepada orang yang ada di sekitar kita, kepada orang tua kita, kepada orang yang ada di rumah, kepada orang-orang yang ada di tempat kerja, orang yang ada di kampus, di sekolah, atau orang yang tidak kita kenal. Nah, cek itu sesuatu yang kecil, tapi itu kalau kita lakukan terus-menerus, hati-hati, itu juga dosa ya. Demikian Kang. Baik, kemudian juga ada beberapa katakanlah amalan seperti saum di bulan Arafah gitu, itu juga bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu dosanya yang besar, yang sedang, yang kecil. Ya, jadi kalau berkaitan dengan dosa besar, ini dosa yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah. Ya, kita menjadikan ada zat yang kedudukannya setara bahkan melebihi Allah. Nauzubillah, itu orang yang musyrik. Ya, seperti halnya orang-orang ya, kita baca ya di dalam Al-Quran, Fir'aun misalnya, dia menjadikan dirinya Tuhan. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku, oh saya mah melakukan dosa gitu, sampai diposting, Fir'aun itu lebih dahsyat, dia sampai mengaku Tuhan loh. Tapi kemudian ketika dia menjelang azalnya, dia mengakui mengakui kenabiannya Nabi Musa. Tapi ya oleh Allah sudah ditutup pintu taubatnya, tidak diterima gitu ya taubatnya, karena saking luar biasa ini ya, dosanya pasti besar sekali karena dia menyekutukan Allah, bahkan menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Nauzubillah, nggak ada, kalau sekarang insya Allah nggak ada ya yang seperti itu. Karena dosa yang besar ini kalau Allah tidak berkenan ya tidak akan diampuni. Walaupun ya kita tahu Allah itu kan Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, kita berharapnya kasih sayang Allah. Makanya ketika kita melakukan dosa sekecil apapun, segera melakukan melakukan taubat dan ikuti tadi ya, menyesal, tidak akan melakukan kejahatan itu lagi, dan ikuti dengan amal kebaikan. Apa amal kebaikannya? Ya kita sholat, jaga sholat 5 waktunya. Yang bisa infak sebanyak-banyaknya, yang bisa tadi haji gitu ya, berhaji, berdoa gitu ya di Arafah, apapun itu lakukan ya, dan itu mudah-mudahan menjadi wasilah Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Baik, dan tentunya juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung yang sudah menyimak ya. Kita sedang membahas topiknya mengenai hapuskah dosa dengan taubat gitu. Nah kemudian Bu Ustadz, sampai juga terakhir mungkin menjadi sebuah pertanyaan hingga akhirnya apa yang perlu kita lakukan agar senantiasa tentunya istiqomah gitu ya, untuk selalu senantiasa bertobat agar dosa-dosa kita terhapus, kemudian amal-amalan kebaikan seperti apa saja yang itu bisa menghapuskan dosa kita. Ini dalam surat An-Nisa ayat 106 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam surat An-Nasr ayat 3 Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Tobat. Jadi jangan kemudian jangan sampai kita berburuk sangka ya, dan kemudian kita menyerah
saya mah sudah berbuat dosa sedemikian banyaknya sampai tidak mau bertobat. Ingat, Allah itu maha luas pengampunannya, Allah itu maha pengasih dan penyayang. Sebesar apapun, seberat apapun dosanya, kalau kita bersungguh-sungguh memohon ampunan kepada Allah, menjaga ya perintah-perintah Allah, sholatnya, saumnya, kemudian zakatnya, infaknya, dan juga ketika ada kemampuan kita juga beribadah haji. Lakukan semua kebaikan-kebaikan itu semata-mata hanya untuk mengharap ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari jangan lupa untuk terus beristighfar, bertasbih kepada Allah, dan Rasulullah di sini memohon istighfar kepada Allah itu 100 kali dalam sehari. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bertobat dan mohon ampunan lebih dari 70 kali dalam sehari. Sedemikian kuatnya gitu ya, perintah dari Allah untuk hambanya bertobat, dan ini menunjukkan kecintaan Allah kepada hambanya. Ingat, orang yang beriman pasti ini ya diuji dengan banyak sekali ujian, banyak sekali hal yang memang bisa mendorong seseorang untuk melakukan kesalahan. Apalagi ada makhluk yang mempunyai SIM, Kang. Apa SIM? Surat izin untuk menggoda. Oh. Surat izin mondok kan namanya. Surat izin untuk menggoda. Jadi kita harus betul-betul berpegang teguh kepada tali agama Allah. Jangan sampai kita tergoda oleh godaan-godaan setan ya, dan kita memohon ampunan terus kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih tentunya untuk Ustazah Dr. Haja Dirikania SHMH, apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi dan menambah motivasi untuk kita senantiasa tentunya terus diberikan semangat untuk melakukan berbagai amal kebaikan dan tentunya senantiasa bertaubat. Dan untuk Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung, silakan Anda bisa cek channel YouTube kami ya di RRI Bandung Live. Anda boleh berikan tanggapan, komentar ataupun juga reaksinya di like gitu ya, di komen, di subscribe, diaktifkan tombol loncengnya agar Anda bisa terus mendapatkan berbagai informasi yang kami share melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak melalui siaran terestrial kami yang dipancarluaskan di Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Sumedang, kemudian juga di Subang dan juga Cianjur. Tentunya nantikan kembali setiap harinya Mutiara Pagi RRI Bandung yang tayang dari pukul 5 hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Alan Albana pamit undur diri dari hadapan dan juga dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.